Asri Dato Karamahalu, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Matematika semester 1, kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu, Ibu Rizka Fadlianur, SPD, MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan pembuatan tugas. Pada video ini kami akan membahas mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia serta ketahanan nasional dan strategi Indonesia. Sebelum kami masuk pada pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Sandi Trisubeki dengan NIM 231220007. Kedua ada Sulian Hawali dengan NIM 231220015. Ketiga ada Maimun Labanci dengan NIM 231220014. Keempat ada Miftah Amanda dengan NIM 231220002. Kelima ada Runi dengan NIM 231220006. Wawasan Nusantara adalah suatu konsep yang mencakup pemahaman akan keseluruhan wilayah kepulauan Indonesia secara utuh. Konsep ini sangat penting dalam memahami keberagaman budaya, keberagaman geografi, keberagaman sejarah, dan keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Wawasan Nusantara mencakup konsep pemahaman akan betapa pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari berbagai macam keberagaman dan perbedaan yang ada di wilayah Indonesia. Latar belakang wawasan Nusantara sendiri berkaitan erat dengan keberagaman sejarah, keberagaman geografi, dan keberagaman politik suatu wilayah Indonesia. Konsep ini mempengaruhi adanya hubungan antar negara yang menjadi faktor pendorong suatu negara untuk menjadi negara maju ke depannya. Latar belakang wawasan Nusantara sendiri juga mencakup pemahaman akan peran maritim dan kepulauan dalam menjaga hubungan antar negara di sekitar wilayah Indonesia. Tujuan dari wawasan Nusantara sendiri adalah menciptakan atau menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa persatuan nasional, dan rasa menghargai akan keberagaman yang ada di Indonesia sehingga tercipta negara yang damai, maju, dan sejahtera dari keberagaman yang ada di Indonesia. Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara geografi, kekuatan politik, dan kebijakan luar negeri suatu negara. Konsep ini berfokus pada pengaruh geografis, sumber daya alam, posisi geografis, dan faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap politik dan hubungan antar negara. Geopolitik mencoba untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini berpengaruh terhadap strategi politik, ekonomi, dan militer suatu negara, serta bagaimana negara-negara bersaing dan berkompetisi dalam mencapai kepentingan mereka di tingkat global. Wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Indonesia pertama, Soekarno. Konsep ini mengacu pada pemahaman tentang kedudukan, persebaran geografis, dan dinamika kepulauan Indonesia. Dalam praktik geopolitik, di negara-negara lain, setiap negara memiliki peta kepentingan strategi politik mereka sendiri. Meskipun demikian, ada beberapa aspek geopolitik yang dapat memiliki kesamaan dengan wawasan Nusantara tersebut. Pertama, keamanan maritim. Negara-negara kepulauan sering memiliki kepentingan terkait dengan keamanan maritim. Kedua, hubungan dengan tetangga. Wawasan Nusantara mendorong Indonesia untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Geopolitik seringkali mempengaruhi bagaimana negara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam mereka. Keempat, kerjasama regional. Negara-negara seringkali berusaha untuk menjalin kerjasama regional
guna mencapai tujuan politik dan ekonomi mereka. Dalam praktik geopolitik, mencapai tujuan pembangunan nasional, ada beberapa alasan mengapa wawasan Nusantara penting dalam pembangunan nasional. Pertama, pemanfaatan sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam mineral, sumber daya alam perairan, maupun keanekaragaman hayati. Kedua, peningkatan kerjasama antar daerah. Konsep wawasan Nusantara mendorong kerjasama dan sinergi antar wilayah-wilayah di Indonesia. Ketiga, pengembangan infrastruktur. Melalui konsep wawasan Nusantara, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, keempat, penguatan identitas nasional. Wawasan Nusantara juga berperan dalam memperkuat identitas nasional Indonesia. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan strategi yang artinya cara atau siasat. Kata strategi sendiri ditunjukkan sebagai usaha yang menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dalam kehidupan bernegara, mengenai geostrategi berarti metode dan aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan melalui proses pembangunan dan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur untuk masa depan yang lebih baik. Ketahanan nasional terdiri dari dua suku kata, ketahanan dan nasional. Ketahanan berarti kuat menderita, kuat menguasai diri, tetap pada keadaannya, keteguhan hati, dan kesabaran. Sedangkan kata nasional bermakna sebagai kesatuan dan persatuan kepentingan bangsa dan dalam negara, biasanya berhubungan erat dengan kemampuan manusia dalam menghadapi kehidupannya. Secara istilah, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan. Saya akan membahas tentang geostrategi Indonesia dan pembangunan nasional. Pertama-tama saya akan membahas tentang geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia merupakan suatu cara dalam memanfaatkan seluruh wilayah geografi yang ada di arahan serta sarana-sarana demi mencapai tujuan seluruh bangsa yang dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional. Konsep ini pertama-tama tidak dicirikan oleh geostrategi yang didasarkan demi melainkan sebuah geostrategi yang bertujuan dan dikembangkan untuk tujuan nasionalisme yang bersifat mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi. Geostrategi juga memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan di Indonesia. Pembangunan nasional didasarkan pada paradigma pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan transformasi masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang, pembangunan nasional juga dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti melindungi segenap bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketahanan nasional merupakan strategi Indonesia yang penting dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang menerpa Indonesia. Konsep ini bertujuan untuk mengembangkan keuletan, daya tahan, dan kekuatan nasional, serta menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Ketahanan nasional memiliki beberapa tujuan, seperti yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis aspek ideologi, politik, sosial, budaya maupun aspek lainnya. Kedua, memanfaatkan kemampuan dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Tiga, memastikan terintegrasi
dan kesatuan wilayah ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan sebagai bangsa merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.